Yang pasti Nanti ditindaklanjuti, kata Bang. masyarakat, lapor-lapor sama Bawaslu juga apa-apain, gitu kan? Sibuk bimtek aja ya. Karena itu amanat ya. Oke, Kalau bimtek. ya emang harus. Kemarin itu kan kita disinggung betul oleh Mahkamah Konstitusi Iya. ketika ada persoalan. Nah, ini Bawaslu kurang bimtek nih. Makanya Banyakin bimtek, ya. banyakin bimtek. Iya, tapi juga harus banyak juga produk Ya. pasca bimtek. Iya, iya. Kewenangan Karena Bawaslu kalau habis ini pemilu contoh. kan udah gak ada lagi kerjaannya ya. Ya kita ngawasin KPU kerja, gitu ya. Pengawas pemilu yang ngawasin KPU kerja. Karena kebanyakan gini, ini kaitannya dengan tadi tuh, yang alat peraga tadi tuh. Yang di visi misi sama yang di alat peraga beda. Nah itu, proses gitu kan. Nah, ini kan berarti kan gak ada satupun institusi yang mengamati atau mengawasi ini. Bisa nggak sih? Maksudnya Bawaslu tuh masuk sampai di situ gitu loh. Gak bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua dalam program Ngode, Ngobrolin Demokrasi. Habis ngode, pasti berisi. Teman-teman semua, saya hari ini ditemani oleh sahabat lama saya, teman diskusi, teman ngobrol, teman ngopi, yang sekarang mendapatkan tugas untuk menjalankan agenda pengawasan di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak di Kabupaten Serang di tahun 2024 ini. Kita sapa dulu Kang Ari Setiawan. Siap, Bang. Satu marga, sama-sama marga Setiawan. Saat Kang, Alhamdulillah sehat, makin Bang. sibuk, Lumayan, udah mulai. Ini masanya ya, karena memang tahapan yang mulai padat, gitu. Tinggal beberapa bulan lagi kita menuju hari H untuk pemilihan. Sekarang ini memang waktunya Bawaslu lah ibaratnya. Kemarin KPU sudah waktunya mulai. Bawaslu apa nih? Waktunya Bawaslu. Ya, kalau orang anggap mungkin kelihatan kerjanya ya Bawaslu sekarang di tahapan kampanye. Gitu. Emang publik sekarang ini kan, ini kita secara objektif kita bilang ya, publik ini sering mempertanyakan, ini Bawaslu kemana aja, nggak kelihatan. Ya, nggak kemana-mana sebetulnya. Gitu ya. Jadi per tahapan kampanye, pasca penetapan pasangan calon, Bawaslu memang berwenang untuk melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan kampanye. Pengawasan tahapan penyelenggaraan. Gitu, di mana kita tahu salah satu tahapan yang cukup panjang gitu ya dibandingkan tahapan yang lain gitu. Kalau bicara pendaftaran dan yang lainnya kan mungkin cukup singkat dan juga tahapan kampanye ini kan tahapan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oke. Nah, kalau sekarang kan begini kan, secara faktual ya, ini kan kalau masyarakat pada umumnya melihat penyelenggara pemilu kan dari tampilan atau outlook yang mengemuka, katakanlah begitu. Mulai dari katakanlah berita-berita di media sosial atau juga di media mainstream atau bahkan tampilan yang mereka lihat di kehidupan keseharian. Contoh misalnya tentang fenomena banyaknya alat peraga, katakanlah begitu ya. Alat peraga ini yang seringkali menjadi semacam ujaran-ujaran yang cenderung kemudian membuat Bawaslu itu seperti nggak bekerja itu. Itu gimana ceritanya sebetulnya? Ya, begini Bang Yanu dan teman-teman pemirsa teman-teman EDS ini. Teman-teman EDS gitu yang ikut kegiatan podcast gitu ya. Ada yang menarik sebetulnya Bang berkaitan dengan pemilu kemarin ya, pemilu serentak dengan kemudian pemilihan kepala daerah serentak di 2024, terutama ya secara spesifik berkaitan dengan pemasangan alat peraga kampanye. Itu kan salah satu jenis kampanye yang kemudian diatur oleh PKPU gitu ya. Pasangan calon dan yang lainnya itu diberikan hak untuk melakukan kampanye. Salah satu jenisnya adalah pemasangan alat peraga kampanye. Yang menariknya begini, di pemilu kemarin 2024 itu salah satu yang kemudian mungkin dikenal oleh masyarakat bicara
alat peraga kampanye, jika ada yang dipasang tidak sesuai dan yang lainnya, ada konten yang tidak sesuai dan yang lainnya, itu menjadi kewenangan pengawas pemilu, dalam hal ini Bawaslu, untuk melakukan penertiban melalui koordinasi dengan Satpol PP ya, gitu ya, atau Trantip. Nah, di pilkada atau pemilihan hari ini itu ada yang berbeda, di mana penertiban gitu ya terhadap alat peraga kampanye diatur di PKPU itu ditarik ke teman-teman KPU gitu ya. Jadi bicara titik lokasi melanggar atau tidak, kontennya melanggar atau tidak, ukuran melanggar atau tidak, memang itu menjadi ranahnya pengawas pemilu. Tetapi kemudian nanti data APK yang melanggar, contoh, ini nanti akan disampaikan kepada KPU yang kemudian di dalam PKPU-nya mereka harus berkoordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini Satpol PP, untuk melakukan penertiban dengan pemerintah daerah. Dengan pemerintah daerah. Jadi sebetulnya kan ruangnya lebih ruang koordinatif ya, kalau koordinatif, betul. Jadi bukan, nggak bisa juga kan teman-teman semua, Bawaslu ini katakanlah kalau dalam bahasa masyarakat itu motong-motongin atau nurun-nurunin ya. Walaupun di pemilu sebelumnya gitu ya, memang pengawas pemilu yang kemudian secara proaktif gitu sampai turun. Ini gitu. Perbedaan kita dengan pemilu 2024 dengan pemilu sebelumnya lah, kalau begitu ya. Jadi jadi teman-teman ya, ini Bawaslu bukan membela diri, tapi memang batas kewenangannya secara normatif itu dalam PKPU justru diatur, itu kewenangannya KPU untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, gitu ya. Bahasanya dalam penertiban alat peraga kampanye yang dipasang oleh KPU, karena KPU kan bisa memfasilitasi pemasangan alat peraga kampanye, dan juga oleh paslon itu ditertibkan oleh KPU dengan koordinasi tentunya dengan pemerintah daerah, dalam hal ini mungkin Satpol PP. Tapi Bawaslu bisa juga dong ingetin pemerintah daerah gitu kan, misalnya ini Pak pejabat kepala daerah, sekarang kan pejabat semua ya, mayoritas pejabat kepala daerah ya, ini dirapihin dong APK-APK-nya gitu, jangan berantakan, pasangnya asal, bahkan dalam beberapa kesempatan itu ada yang jatuh, ya bikin tata kota jadi seperti berantakan begitulah, begitu. Itu bisa kan sebetulnya kan? Sangat bisa, karena udah dilakukan belum? Gini, kemarin kita kan sebelum pelaksanaan kampanye itu, 1 hari sebelum pelaksanaan kampanye di tanggal 23-24, karena belum masuk tahapan kampanye, kami berinisiatif nih, pengawas pemilu yang kemudian melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah daerah, gitu, untuk melakukan penertiban secara serentak seluruh APS, disebutnya waktu itu, alat peraga sosialisasi, karena dianggap belum ada kampanye. Iya, belum ada kampanye. Gitu. Betul. Jadi secara serentak dengan jumlah ribuan alat peraga sosialisasi yang sudah terpasang, kita tertibkan bersama Itu sampahnya berapa banyak itu, Kang? Banyak sekali untuk sampah, kita sebut sampah APS, sampah pemilu ya. Walaupun sebetulnya di ketentuan tuh harusnya memang pembuatan APS itu kan memperhatikan yang bisa dilakukan daur ulang begitu ya. Artinya yang ramah lingkungan gitu ya. Jadi kalau bicara sampah tentunya sangat banyak. Nah, ini jadi persoalan juga. Berapa jumlah APS kemarin yang ditertibkan, itu setiap yang ditertibkan itu pasti tercatat oleh pengawas pemilu. Oh, itu tercatat ya? Ya, walaupun harus dipahami oleh para pihak dalam hal ini yang kemudian diberikan hak untuk melakukan pemasangan alat peraga kampanye, ada tempat-tempat yang kemudian tidak boleh dipasang, gitu ya, tempat pemerintahan, kemudian tempat pendidikan, kemudian tempat ibadah, gitu ya, itu tidak boleh. Itu masuk dalam kategori pelanggaran dalam pemilu kan sebetulnya? Ya, pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan titik lokasi, penempatan dan yang itu masuk pelanggaran yang disebut dengan pelanggaran administrasi. Pelanggaran administratif. Ya, secara administrasi kita sampaikan nanti kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini teman-teman KPU untuk berkoordinasi gitu. Jadi kalau ada yang melanggar, APK ditempatkan tidak sesuai atau materinya tidak sesuai, bahkan sebetulnya kalau di PKPU itu kan diatur di ukuran ya Bang ya, gitu ya, jenis APK-nya apa, contoh spanduk berapa ukurannya gitu, itu juga harus disampaikan. Dan itu kan sebetulnya ada kan aturannya kan? Ada. Kan?
Jadi kenapa sekarang yang ada itu variatif betul? Kalau lebih kecil sih nggak apa-apa ya. Kalau lebih besar ini yang kayaknya. Secara regulasi memang diatur bicara bahkan jumlah kemudian jenis, ukuran dan yang lainnya ditentukan sebetulnya alat peraga kampanye itu seperti apa. Ya, tapi lagi-lagi tadi akhirnya kemudian kita harus mendata mana yang kemudian melanggar dari ketentuan itu. Ketika melanggar ya kita sampaikan gitu ya untuk kemudian ditindaklanjuti. Dalam hari ini kalau APK itu tindak lanjutnya adalah ditertibkan itu. Tapi selain pelanggaran yang sifatnya administratif, masih ada juga kan terbuka peluang bentuk-bentuk pelanggaran lain dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak ini? Ya, kalau dikategorisasi ya, Bang ya, di pengawas pemilu itu gitu ya, pengawas pemilu di dalam undang-undang pemilu ataupun undang-undang pemilihan, kategori pelanggaran itu kan ada 4 lah, gitu ya, kita kategori. Yang pertama administrasi, gitu ya, administratif. Yang kedua pelanggaran etik. Yang ketiga pelanggaran pidana pemilihan. Yang keempat itu pelanggaran terhadap undang-undang lainnya. Pelanggaran terhadap undang-undang. Contohnya misalnya? Contohnya undang-undang ASN. Undang-undang desa. Undang-undang gitu desa. Ya, dan undang-undang TNI Polri. Nah, undang-undang TNI Polri juga ada ya? Oke. Nah, saya mau dalamin ini, tapi kita rehat dulu. Ini kita ngopi dulu. Air putih nih. Kita rehat sejenak, teman-teman. Nanti kita lanjutkan di segmen kedua. Jumpa lagi teman-teman semua, masih bersama Kang Ari. Saya mau dalamin soal pelanggaran-pelanggaran ya. Ini yang banyak jadi sorotan masyarakat, Kang. Jadi selain pelanggaran administratif, tadi kan ada pelanggaran, katakanlah pelanggaran etik ya. Kalau pelanggaran etiknya jelas lah ya. Pokoknya penyelenggara jangan macam-macam lah. Kalau macam-macam nanti kena pelanggaran etika dan itu bisa sanksinya sampai yang paling berat, pemecatan, itu diberhentikan, gitu ya, diberhentikan. Kemudian pelanggaran apa lagi, satu lagi? Pidana. Pelanggaran pidana. Nah, ini pokoknya banyak lah ya. Nah, tapi saya yang menarik ini pelanggaran undang-undang lainnya. Ini berarti ada banyak peluang orang-orang yang mungkin selama ini tidak dianggap berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, tapi justru malah bisa pidana, begitu ya? Gini, pelanggaran terhadap undang-undang lainnya sebetulnya dimention juga di dalam undang-undang pemilu, gitu ya, kayak model netralitas ASN, netralitas TNI Polri, kemudian kepala desa dan yang lain itu kan dimention gitu. Tetapi memang spesifik nanti di undang-undang itu. Bahkan penanganannya juga pola penanganannya itu yang kemudian menguji. Selain pengawas pemilu itu kan pengawas pemilu hanya menerima gitu, mengkaji nih laporannya apakah ada dugaan pelanggarannya atau tidak, ada dugaan pelanggaran terhadap undang-undang yang tadi saya sebut gitu ya, undang-undang lainnya atau tidak. Kalau ada, kemudian nanti tindak lanjutnya ada di mereka, forum tersendiri ya. Kalau netralitas ASN dulu kan ada KSN, sekarang udah nggak ada tuh. Gitu ya kan, sekarang ke BKN yang kemudian akan menindaklanjuti. Kan di dalam diskusi-diskusi EDS, Election Democracy Studies itu beberapa kali kita diskusi tentang siapa saja yang bisa melanggar di dalam penyelenggaraan pemilihan. Selama ini kita kan mengenalnya yang melanggar itu paling ASN, kemudian kepala desa, padahal kan banyak ya. Dalam diskusi kita tuh bahkan teman-teman ya, ini ada orang yang jual gado-gado gitu kan. Dia nggak mau jual kecuali kepada pendukung si A. Itu boleh apa nggak kalau kayak begitu? Jadi maksudnya gini, orang yang punya otoritas, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kewenangan berdasarkan peraturan untuk melakukan sesuatu, dia bisa berpotensi melanggar undang-undang pemilu. Begitu nggak? Iya. Sebetulnya tadi tidak hanya yang kita sebutkan gitu ya, banyak hal yang kemudian berpotensi melakukan pelanggaran. Itu bahkan contoh dalam hal pemberitaan gini ya. Di media mainstream ya. Media mainstream contoh ya. Oke. Gimana?
Ya, pemberitaan juga ini bisa kemudian dalam kategori apa namanya pelanggaran terhadap pelanggaran kampanye ketika itu tidak melakukan apa namanya pemberitaan yang fair, contoh yang seimbang Oke. antara paslon 1, paslon 2, paslon 3 dan yang lainnya gitu ya. Tapi kalau rumus teman-teman media kan gampang, sumber tidak dapat dikonfirmasi. Ya, tapi WA tidak dijawab. Iya, WA tidak dijawab, apa telepon tidak diangkat ya. Telepon tidak diangkat gitu kan. Itu gimana? Itu gimana kalau kayak begitu? Ya, pada prinsipnya semua kemudian bisa berargumentasi gitu ya. Tetapi tadi yang saya sampaikan, siapapun kemudian itu ada ketentuan yang mengatur. Jadi, apalagi yang punya kewenangan ya. Iya, maksudnya bahkan media aja misalnya begitu. Bahkan media saja itu memang bisa dilaporkan ke Bawaslu melanggar undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu. Dalam hal ini nanti masuk ke undang-undang penyiaran media massa dan itu maksudnya undang-undang pemilu itu jungto undang-undang lainnya. Kan gitu. Kalau penjual gado-gado tadi undang-undang apa itu? Persaingan usaha tidak sehat masuk bisa jadi mungkin ya. Tapi kita tidak juga hanya menjual kepada pemilih pasangan X gitu loh. Iya. Contoh distributor tertentu. Nah, ini yang lebih ekstrim ya. Ekstrim ya. Misalnya gas gitu kan. Kemudian misalnya minyak goreng, ya kebutuhan-kebutuhan dasar yang memicu misalnya tingkat inflasi di daerah. Ini kan bisa mengganggu stabilitas ekonomi. Jadi maksudnya ada potensi gitu kan? Kalau bicara potensi ada semuanya, tapi tadi itu kita memang ada batasan. Jadi tidak terlalu bukan luas juga. Cuman tadi ya, bukan cuman ASN, bukan cuman kepala desa atau TNI Polri, bahkan pengusaha juga bisa melanggar. Ya, pengusaha. Kalau misalnya dia, ya ini kaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya dia menimbun, kan begitu, produk retail perdagangannya karena urusan kaitan dengan pilkada, karena nanti akan mengganggu stabilitas ekonomi di daerah. Ya, walaupun nanti mungkin pola penanganannya, informasi awal masuknya mungkin bisa dari pengawas pemilu, tetapi nanti pola penanganannya akan di wilayah lain dalam hal ini mungkin. Kita harus membuka cakrawala teman-teman semua ya, bahwa pelanggaran pemilu itu yang nggak cuma dilakukan oleh yang selama ini kita anggap berkaitan secara langsung dengan pemilu, tapi yang ada juga yang tidak berkaitan secara langsung tadi, ya misalnya TNI Polri kan tidak terkait langsung lah, gitu kan. Kemudian pengusaha, kemudian bahkan ada beberapa, misalnya ini contoh ya, petugas layanan publik pada instansi-instansi pemerintah lainnya. Ini kita ambil contoh ya, mohon maaf ini sebuah ilustrasi, petugas pajak kan gitu, petugas listrik, gitu. Misalnya gitu kan, pokoknya nggak bakal dihidupin, misalnya ini misalnya ya, jangan nanti kita dilaporin lagi gara-gara tinggal dikategorisasi, kemudian itu masuk ke wilayah mana. Contoh, apakah kemudian itu termasuk larangan dalam jabatan tertentu? Contoh ada jabatan tertentu, ada pejabat negara masuknya, ada jabatan ASN. Kemudian jika layanan publik kan biasanya ada jabatan ASN. Jika kemudian ada dalam ketentuan undang-undang pemilihan itu diatur bahwa ada keputusan ataupun tindakan yang diduga merugikan atau menguntungkan salah satu paslon, contoh. Ya ini bisa masuk ke dalam laporan, disampaikan laporan. Jadi kita bisa ambil satu katakanlah simpulan ya, bahwa tidak hanya yang terkait langsung dengan kepemiluan, yang tidak terkait langsung pun berpotensi melakukan pelanggaran pemilu. Kalau dia melanggar kewenangan yang dia miliki berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Katakanlah begitu ya. Jadi supaya teman-teman juga jadi paham ini bahwa pemilu itu ya bukan cuma urusannya KPU, Bawaslu, DKPP, gitu ya, polisi, kepala desa, ASN, tapi semua ini memang hajat hidup demokrasi seluruh warga Indonesia, dalam konteks pilkada tentu warga daerah. Nah, Kang Ari, selanjutnya masih juga yang jadi pertanyaan di publik nih. Ini kan sekarang, tadi kan ada alat peraga kampanye ya. Ya, alat peraga kampanye itu kan ada isinya kan? Ada isinya. Misalnya coblos saya gitu kan. Karena saya nanti mau bikin bulan pindah
ke Ya. Daerah tertentu jadi dekat bulan, contoh. Gitu ya. Jadi kan ini ada yang canda-canda nih sekarang kan karena musimnya panas ya. Ini kan iklim kita kan luar biasa panas ya. Jadi mana lebih dekat apa namanya bumi dengan matahari atau misalnya Kabupaten Serang sama matahari? Ya. Ternyata lebih dekat Kabupaten Serang daripada matahari. Karena saking panasnya. Lebih panas. Gitu ya. Itu gimana? Maksud saya gini, apakah Bawaslu juga bisa mengawasi materi-materi kampanye yang dilakukan oleh sekarang pilkada ya, pasangan calon kepala daerah. Karena saya agak khawatir ini sekarang melihat di jalan-jalan terutama ya, itu banyak betul pasangan calon kepala daerah yang buat janji itu asal aja kayaknya gitu loh. Yeah. Nah itu gimana tuh? Padahal kan, kalau nggak salah itu ada peraturan KPU loh yang ngatur tentang apa yang harus menjadi visi misinya calon kepala daerah. Nah, bagaimana Kang Ari? Balik begini, Bang ya. Agak berat sini. Ya, sebetulnya gini, di dalam kampanye, memang kampanye itu apa sih? Sebetulnya kampanye itu adalah penyampaian visi misi, program, kegiatan yang kemudian nanti bisa dilaksanakan ketika terpilih, contohnya. Gitu. Maka kampanye itu harusnya terukur gitu ya, sesuai dengan kondisi dan yang lainnya. Maka pada saat perumusan visi misi kemarin, pada saat mencalonkan, gitu, memang ada ketentuan harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan data pembangunan ya maksudnya. Jadi data pembangunan. Ya. Jadi si pasangan calon ini gimana maksudnya? Ya, si pasangan calon ini atau timnya berkonsultasi berkaitan dengan sejauh mana ini pembangunan di salah satu daerah contoh. Mereka akan intervensi apa itu berbasis pada itu gitu ya. Visi misinya. Jadi jangan cuma sekedar dikerjain sama satu timnya sendiri, konsultan nggak tahu dari mana gitu ya. Ya, dan itu untuk pemerintah daerah sendiri wajib dibuka kepada seluruh paslon gitu ya. Gitu. Ini berkaitan dengan prinsip transparansi pemerintahan. Ya betul. Itu prinsip yang dulu abang kawal betul. Gitu ya. Jadi kita tipis-tipis. Jadi memang gini loh. Saya beberapa apa kata teman gitu ya, teman EDS itu suka tanya itu, Bang ini apa namanya pasangan calon ini buat visi begini, buat misi begini, ini bisa dilarang nggak? Karena punya kecenderungan yang dia omongin, yang dia sampaikan itu ya nggak bakal bisa terrealisasi gitu loh. Ya tadi misalnya mindahin matahari, mindahin bulan. Ini contoh ya. Nanti kalau saya sebut programnya nanti ketahuan siapa pasangan calonnya kan gitu. Gak usah disebut lah ya. Jangan ya. Jadi gini, kalau pengawas pemilu prinsipnya dalam konten visi misi itu selama bukan yang dilarang. Salah satu hal yang dilarang itu masuk kategori sara. Nah, konten visi misi misalnya menjanjikan surga gitu ya. Pokoknya ada menjanjikan apa atau berbau sara dan yang lainnya, ajakan terhadap ini dan yang lainnya gitu ya. Itu yang kemudian menjadi ranah pengawas pemilu sebetulnya. Gitu. Selama itu tidak masuk kategori itu atau kampanye hitam, contoh itu kan juga yang kemudian masuk ke dalam ranahnya pengawas pemilu. Tetapi kalau tadi yang kemudian di luar jangkauan, sebetulnya kita sebut visi misi yang utopis, contoh ya, yang jauh gitu ya. Bagi pengawas pemilu tidak masuk ke ranah sana. Tapi kalau diuji atau tidak masyarakat mau menyampaikan laporan, contoh ada masyarakat menyampaikan laporan. Misalnya ada yang iseng nih. Ada yang iseng menyampaikan laporan gitu ya. Forum Masyarakat Perapatan 4 misalnya gitu ya. Ini melaporkan kepada Bawaslu bahwa pasangan calon X ini melanggar PKPU karena visi misinya nggak sesuai sama RPJMD. Bisa nggak?
Bisa disampaikan ke pengawas pemilu. Nanti Bisa. ya kalau menyampaikan laporannya Serius ya, nih? ya Ih, ngeri ya. kalau laporannya bisa. Nanti kan mungkin Iya, iya, iya. masuknya apakah ini tidak sesuai dengan PKPU yang masuk ke wilayah administrasi, nanti Oke. pelanggarannya kan di kategori di sana gitu ya. Oke. Atau ada informasi lain gitu yang kemudian dikategori dalam pelanggaran lain gitu Karena ya. penyusunan visi misi kan PKPU ya. PKPU. Jadi kalau Bawaslu mengawasi PKPU kan memang tugasnya kan. Jadi kalau peraturan KPU-nya nggak dilaksanakan dalam kaitan penyusunan visi misi tadi, bisa dong memang logikanya Bawaslu mengintervensi gitu. Bawaslu melakukan tindak lanjut ya. Iya, tindak lanjut ya, bukan intervensi dalam arti yang negatif ya. Maksudnya menindaklanjuti. Menindaklanjuti. Apapun yang disampaikan laporan oleh masyarakat, ya Bawaslu punya Tapi kewajiban. bakal ditindaklanjuti atau tidak. Yang pasti ditindaklanjuti. Nanti kata masyarakat, lapor-lapor sama Bawaslu juga nggak apa-apain, gitu kan, sibuk bimtek aja ya. Karena itu amanat ya. Oke. Kalau bimtek. Iya, emang harus. Kemarin itu kan kita disinggung betul oleh Mahkamah Konstitusi ketika ada persoalan. Nah ini Bawaslu kurang bimtek nih. Makanya banyakin bimtek. Banyakin bimtek. Iya, tapi juga harus banyak juga produk pasca bimteknya. Iya. Iya, ya, gimana tuh? Masih kaitan tadi kan? Saya masih mencari apa ya, titik temu nih antara peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye dengan berbagai aspeknya ya, mulai dari materi visi dan misi, dana kampanye, gitu loh. Kemudian kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pasangan calon ini. Nah, bisa nggak Bawaslu itu dalam tanda kutip menerima laporan-laporan dalam konteks yang begitu? Jadi maksudnya supaya kehidupan dan kualitas berdemokrasi kita tuh semakin bagus. Nah, itu maksudnya gitu. Ya, kalau prinsip menerima laporannya ya itu sangat memungkinkan, sangat memungkinkan pengawas pemilu karena di Bawaslu gitu ya hanya melihat apakah ada dugaan. Contoh mereka yang laporan ya, yang tadi ada melakukan visi misi yang terlalu jauh, menyampaikan laporan diduga melanggar ketentuan PKPU contoh. Walaupun itu ini belum ada nih kayaknya. Ya memang belum ada. Biasanya jangan-jangan ada yang saya ngomporin. Kita bukan ngomporin ya. Nah, itu boleh soalnya. Ya kalau bicara menyampaikan laporan terkait dengan konten visi misi calon tidak sesuai gitu ya. Iya. Itu memang belum ada. Iya. Belum ada yang menyampaikan laporan itu. Tapi kalau laporan yang contoh yang lain yang kita kenal ya, yang EDS jangan melakukan ya. Jadi pada prinsipnya boleh bisa menyampaikan laporan, itu akan kemudian akan dikaji paling tidak pertama syarat formilnya gitu ya. Kalau syarat formilnya masuk, bisa kemudian dikaji ini masuk ke dalam kategori yang mana. Syarat formil laporan kan sederhana banget. Sederhana, ya yang penting dia warga negara Indonesia yang sudah punya hak pilih. Oke. Kalau pilkada itu dibatasi, berarti kalau Kabupaten Serang ya hanya untuk warga Kabupaten Serang menyampaikan laporan. Nah, kemudian satu lagi bicara waktu, timeline waktunya masih timelinenya sesuai gitu ya. Ada yang dilaporkan, siapa terlapornya, subjek, objek, peristiwa, gitu. Kalau itunya sudah masuk ya mungkin nanti bisa ditindaklanjuti oleh pengawas pemilu. Walaupun nanti dari hasil kajiannya, apakah kemudian masuk, contoh kemana nih? Administrasi apa? Apakah tidak sesuai dengan ketentuan PKPU, administrasi? Nanti tindak lanjutnya seperti apa? Administrasi itu tindak lanjutnya biasanya adalah menyampaikan rekomendasi kepada KPU ataupun dalam hal ini paslon dan tim paslon gitu ya. Iya, jadi ini kalau kaitan masih dengan isi materi visi dan misi tadi ya, berarti nggak bisa dong Bawaslu mengejar janji. janji kampanye. Janji ya. Bisa nggak kira-kira? Karena PKPU loh. Mengejar janji dalam artian kampanye hari ini dilakukan atau tidak ya? Kalau secara prinsip dalam ketentuan. Jangan jawab dulu. Kita lihat dulu teman-teman ya. Ini nanti kita segmen selanjutnya, mampukah Bawaslu mengejar janji pasangan calon? Kita ketemu dalam segmen berikutnya.
Jumpa lagi teman-teman, masih bersama Kang Ari, kita masih ngobrolin soal pengawasan pemilu. Nah, tadi kita sudah, sebelum jeda, kita bicara soal mampukah Bawaslu mengejar janji. Jadi harusnya jangan merpati tak pernah ingkar janji, harusnya pasangan calon pemilihan kepala daerah tak pernah ingkar janji. Tapi dalam beberapa pernyataan masyarakat, ini kerap kali ada pernyataan misalnya, ini calon-calon kepala daerah ini ngumbar janji aja, karena toh janjinya nanti nggak ada yang yang meminta menagih atau meminta pertanggungjawaban, atau katakanlah PKPU itu sekarang sudah mengatur bahwa visi misi dan program calon kepala daerah itu harus sesuai dengan rencana pembangunan di daerahnya. Kan begitu. Nah, kalau dia mengumbar janji, itu bisa dikejar sebetulnya. Karena PKPU itu produk yang diawasi oleh Bawaslu. Berarti logikanya, kalau saya beranggapan, ini anggapannya EDS nih, Bawaslu harusnya bisa dong menjadi pemimpin penagih janji dan kolektor janji pemilu. Gitu. Gimana kan? Bicara visi misi yang tadi sampaikan, apakah kemudian pengawas pemilu dalam hal ini bisa kemudian mengejar? Kalau mengejar kan berarti kan realisasi. Pasca terpilih, nah, kemudian dilantik, lah kemudian dia menjalankan program. Evaluasinya bisa periodik gitu ya, dan yang lainnya. Nah, sementara kewenangan pengawas pemilu tadi, walaupun itu muncul di PKPU, bicara visi misi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari syarat pencalonan kemarin itu ya, maju mereka harus ada visi misinya yang disesuaikan dengan rencana pembangunan di daerah begitu. Nah, tapi kemudian tadi bicara kewenangan pengawas pemilu kemudian terputus pasca pelaksanaan penyelenggaraan tahapan saja. Nah, ini lepas nih konten, ada lubang, gitu ya, yang mungkin konstruksinya mungkin dipikir bahwa ya memang pengawas pemilu hanya untuk ngurusin penyelenggaraannya saja atau dengan KPU gitu ya. Sisanya ketika ada pelaksanaan janji-janji politik yang kemudian masuk ke dalam visi misi, itu menjadi ranah yang lain, dalam hal ini mungkin eksekutif legislatif gitu ya. Kalau dia jadi eksekutif ya, berarti kan pengawasan pembangunan itu dilakukan oleh legislatif, DPRD gitu ya. Tetapi maksud saya tetap aja kan ketika ya rujukannya adalah PKPU, nah ini mungkin jadi diskursus mungkin gitu ya ke depan atau seperti apa secara kelembagaan, tapi kan konstruksi kelembagaan penyelenggaraan pemilunya ya saya nggak tahu apakah akan dibuat jadi lebih lebar tadi itu untuk kewenangan. Karena kalau habis pemilu kan udah gak ada lagi kerjaannya ya. Ya kita ngawasin KPU kerja, gitu ya. Pengawas pemilu yang ngawasin KPU kerja. Ini kan jadi diskursus yang menarik ya. Setelah gelaran pemilihan selesai, para penyelenggara pemilihan dan pemilu ini ngapain? KPU tetap dengan programnya pendataan pemilih berkelanjutan. Nah, Bawaslu juga begitu. Nah, bagaimana dengan produk yang dihasilkan pemilu sebelumnya? Apakah Bawaslu nggak bertanggung jawab lagi? Nah, gitu loh. Jadi udah diawasin kemarin, terus dibiarin gitu. Nah, gitu gimana tuh kalau kayak gitu ya? Nah, itu jadi diskursus, Bang. Maksudnya, ya menarik juga sebetulnya. Apakah kemudian dalam hal ini pemangku kebijakan gitu ya, akan kemudian mendorong kelembagaan ini sampai dengan ke arah sana, atau cukup pengawas pemilu dan KPU itu ngurusin tahapannya saja gitu, selesai tahapan ya. Karena kalau menurut saya memang, ya ini nanti kita diskusikan dengan teman-teman KPU, salah juga KPU, ngapain dia maksa-maksa orang berjanji dengan RPJMD gitu loh. Terus kalau misalnya nggak sesuai sama RPJMD, misalnya nih, kita belum melakukan riset secara detail ya, apakah masing-masing pasangan kepala daerah itu menyusun visi misi sesuai RPJMD-nya apa enggak. Nah, ini belum pernah ada nih institusi yang mempelajari secara khusus atau mungkin belum juga ada riset yang secara khusus membahas relasi antara visi misi pasangan calon dengan RPJMD pada satu daerah. Ini kan menarik nih.
untuk apa namanya diskursus kualitas pemiluan. Nah, itu mungkin bisa jadi masukan ketika nanti konten debat seharusnya. Iya dong, gitu kan? Ya, biarkanlah itu memperdebatkan programnya. Iya, memperdebatkan programnya. Artinya, memang publik juga ya, karena kan visi misi itu harus dipublikasi, diakses, bisa diakses oleh semuanya. Karena gitu. kebanyakan gini, ini kaitannya dengan tadi tuh, yang alat peraga tadi tuh. Yang di visi misi sama yang di alat peraga beda. Nah itu, bisa cross-check gitu kan? Nah, ini kan berarti kan gimana ya? Nggak ada satupun institusi yang mengamati atau mengawasi ini. Bisa nggak sih? Maksudnya Bawaslu tuh masuk sampai di situ gitu loh. Nggak bisa ya? Tadi itu yang saya bilang, kontennya hanya kemudian jika ada visi misi ataupun APK lah yang kemudian tidak sesuai dengan visi misi, selama kemudian tidak masuk ke ranah tadi SARA, gitu ya, kemudian ujaran kebencian dan yang lainnya, itu masih dianggap free untuk dipasang selama bukan ditempatkan di tempat yang dilarang. Iya, di situ ya kelemahan, katakanlah kelemahan regulasi kita memang masih di situ. Jadi apa namanya? Jadi memang tidak melihat kontennya apakah sesuai dengan visi misi yang disetorkan di KPU, contoh APK ini atau tidak, atau bahkan gitu ya ada visi misinya enggak, jangan-jangan ya APK APS sekarang ada visi misinya atau tidak? Iya, rata-rata sih hanya mukanya doang, kan gitu ya. Membuktikan bahwa si pasangan ini nggak dikenal-kenal amat sebetulnya. Jadi alat peraga sosialisasi masih belum berubah, gitu loh. Apa namanya? Alat peraganya itu masih alat peraga sosialisasi, belum berubah jadi alat peraga kampanye. Nah, tapi ada beberapa yang banner dan baliho itu bicara visi misi, tapi setelah kita baca nih, kan bisa di-download ya. Visi misi itu kan bisa di-download di kanalnya KPU. Itu bisa kita pelajari, sesuai nggak sih yang ditulis di spanduk, di baliho, di banner dengan yang diserahkan ke KPU. Ada beberapa yang nggak sama. Nah, pertanyaannya, ini siapa nih yang mengontrol ini? Nah, gitu. Bawaslu nggak sampai ternyata kewenangan di situ. Ya, yang dilakukan oleh pengawas pemilu, contoh gini, ketika ada pelanggaran nih, Bang ya. APK lah contoh, APK ada konten yang kemudian apa namanya? Salah satu konten yang kemudian masuk ke dalam larangan itu adalah konten menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Ya kan? Itu. Kalau ada janji di luar visi misi, nah itu masuk ke dalam pelanggaran. Tetapi kalau diakomodir nih janji contoh saya ketika jadi akan memberikan program A, B, C, D. Ini ambil contoh nih misalnya, ini di pemilu legislatif sih kebanyakan. Kalau saya terpilih nanti akan dipasangin paving block untuk jalan lingkungan contoh sekian. Contohnya gitu ya. Begitu kagak kepilih, paving block dicopotin lagi. Nah, kalau itu tidak masuk ke dalam visi misi, nah itu bisa jadi gitu ya. Karena contoh untuk paving block sekian meter contoh dengan ini ada janjinya diberikan untuk masing-masing wilayah sekian uangnya gitu ya, dalam bentuk uangnya. Ketika itu tidak masuk ke dalam visi misi, itu bisa masuk ke dalam konten yang dilarang. Gitu. Makanya tadi itu visi misi itu salah satu hal juga untuk mengamankan janji yang kemudian berbau tanda kutip adalah money politik, karena memberikan uang ataupun materi lainnya kan masuknya ke dalam kategori termasuk janji ya? Iya, janji. Janji memberikan sesuatu. Kan gitu? Itu kan bukan cuma nyebar-nyebarin duit itu kan? Bukan cuma yang nyebar-nyebar duit, tetapi janji sendiri kalau memang masuk ke dalam konten tadi itu, uang atau materi lainnya, itu bisa dikategorisasi sebagai tadi itu politik uang. Kalau tidak diakomodasi atau diakomodir dalam visi misi mereka. Jadi misalnya bantuan untuk Mr. X atau misalnya atau kelompok masyarakat tertentu Z, kan gitu ya. Saya nggak sebut ya, nanti kalau saya sebut jadinya salah, nanti mengarah ke salah satu pasangan. Tapi bantuan untuk kelompok Z, Y,
X, kan begitu. Nah, kalau ini tidak diterjemahkan atau tidak dimasukkan ke dalam visi misinya, itu bisa kita anggap sebagai janji. Janji yang kemudian tadi dilarang. Gitu ya. Janji yang dilarang dan pasti janji yang nggak ditepati kan. Ya. Susah juga kita ukurnya ya. Susah juga. Emang masih banyak celah ya teman-teman semua ya. Jadi undang-undang pemilu kita memang harus diperbaiki secara lebih komprehensif lagi. Terutama gini, mungkin banyak orang yang kami sangat memahami publik ya, gitu yang melihat kemudian ada viral pelanggaran A, pelanggaran B, pelanggaran C, diduga ya pelanggaran ini, pelanggaran itu. Dan di benak publik kan ini terlihat sudah ini udah pelanggaran, kenapa pengawas pemilu tidak masuk ke sana? Iya, tidak bertindak gitu ya. Sebetulnya bukan tidak bertindak, kami tuh setiap ada informasi masuk tuh, informasi awal, itu kan sebelum ada yang menyampaikan laporan pun pengawas pemilu bergerak dengan melakukan disebutnya penelusuran informasi awal. Gitu yang kemudian nanti dikaji apakah kemudian ini masuk ke dalam kategori dugaan pelanggaran yang kemudian bisa dinaikkan statusnya jadi temuan atau tidak. Gitu. Atau ada laporan tiba-tiba ketika penelusuran laporannya masuk. Nah, berarti kita dahulukan yang menyampaikan laporan. Nah, yang jadi tantangan ya bagi kami pengawas pemilu, tantangan dalam hal melakukan penanganan pelanggaran itu kan selain sumber daya yang terbatas, tapi di ketentuan undang-undang pemilihan hari ini itu kan juga akan sangat berbeda. Berbeda dengan pemilu. Waktu penanganan pelanggaran itu sangat terbatas, sempit sekali. Ya, limitatif gitu, limitatif gitu ya. Kalau di pemilu itu kan 7+7, itu pun hitungannya hari kerja. Iya. Kalau di undang-undang pemilihan itu 3+2 kalender. 3+2 kalender. Artinya cuma 5 hari. 5 hari aja. Waktu, itu ibaratnya untuk mengumpulkan bahan keterangan, bukti, saksi, dan yang lainnya. Jadi ketika tidak firm nih, laporan, contoh laporan yang tidak firm, atau hasil penelusuran yang tidak firm, entah itu syarat materialnya terutama gitu ya, ngomongin bukti dan yang lainnya. Dengan waktu 5 hari kan akan memang nggak terkejar. Keteteran, kecuali mungkin yang agak kalau di saya mungkin kerangka diskusi dengan teman-teman, kecuali bukan laporan ataupun yang melaporkan itu langsung yang kemudian berada di lapangan. Jadi katakanlah yang terkait langsung. Yang terkait langsung, contoh saya ada di sana gitu ya, atau abang ada di sana menemukan nih, abang dokumentasikan dan yang lain bawa itu ke pengawas pemilu. Nah itu mungkin akan lebih maksimal ya. Bicara waktu penanganan pelanggaran dan yang dibanding contoh kita dapat informasi, nah kemudian karena memang rata-rata mungkin ini juga yang belum kita lakukan pendalaman ya. Kenapa kemudian masyarakat lebih memilih contoh kanal lain dibanding kemudian menyampaikan laporan. Menyebarkan ke sosial media. Ke sosial media contoh ya. Nah, karena kalau di sosial media tadi ditangkap oleh orang lain, dia kan bukan penyampaian langsung atau penerima informasi langsung begitu. Nah ini tantangannya karena waktunya sangat terbatas. Tapi kalau firm semuanya, ya gimana pun juga pengawas pemilu ya tetap ada yang kemudian melakukan pengawasan ya teman-teman. Publik juga bisa melakukan pengawasan kontrol terhadap pengawas pemilu begitu. Nah jadi itu teman-teman ya. Jadi kalau katakanlah buat laporan ke Bawaslu yang lengkap, yang detail, supaya bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Karena Bawaslu cuma punya waktu yang terbatas, 5 hari. Lewat dari 5 hari, angus deh tuh. Apa namanya bahasanya? Angus apa? Artinya dalam waktu 5 hari, Bawaslu harus kemudian menyimpulkan. Menyimpulkan apakah ini laporan diterima. Bukan diterima, laporan pasti diterima kalau syarat formil masuk ya. Itu sebelum 5 hari. Itu apakah laporannya masuk kategori pelanggaran atau tidak? Gitu. Nanti harus keluar tuh yang namanya status laporan atau status temuan di 5 hari itu. Nah, sedangkan juga selain waktu, orang melihat pengawas pemilu kan ini anggap sebagai penegak hukum pemilu, walaupun dilihatnya punya kewenangan gitu ya. Ya kita juga tidak punya kewenangan yang kemudian dimiliki oleh aparat
penegak hukum lain. Contoh gini, Oke. Bang Yanu dilaporkan, contoh, Oke. atau siapapun Abang Yanu menyampaikan laporan. Tapi kemudian ketika kita tindak lanjuti, Bang Yanu nggak mau nih diklarifikasi, digali keterangannya, gitu. Kami itu tidak punya kewenangan, Paksa. iya, memanggil paksa, Iya. karena bahasanya juga adalah mengundang klarifikasi. Jadi tidak bisa tuh kami menjemput paksa Bang Yanu, Iya, harus iya, datang gitu, Iya, iya. nggak bisa. Tapi kan bisa berkoordinasi dengan Gakumdu kan? Nah, di Gakumdu itu naik tahap pembahasannya, tetapi tetap kewenangan itunya, Bang, menghadirkan secara paksa, Oke. itu tidak dimiliki oleh pengawas Untuk pemilu. mekanisme pemeriksaan awal katakanlah. Iya, kecuali kalau contoh untuk pidana ya, kalau untuk pidana pemilihan ya kalau memang sudah naik tahap penyidikan, nah, kalau naik tahap penyidikan kan berarti masuk ke ranahnya kepolisian, itu pakai ketentuan mereka. Mereka punya kewenangan itu memanggil dan yang lainnya. Sampai sekarang kan ada berapa banyak yang sudah Yang masuk laporan. Dilaporkan. Di Kabupaten Serang cukup banyak mungkin ya. Kemarin saja itu udah masuk sekitar 10 sampai 11 laporan. Oke. Gitu yang sedang kita tangani lah. Yang gitu sekarang sedang ditangani ya. Nah, semenjak sampai dengan sekarang tanggal berapa? 14. Tanggal 14. Tanggal 14. Jadi sampai dengan tanggal 14 Oktober ini sudah ada puluhan. Ya, sudah ada puluhan. Anggaplah mungkin kemarin 10-11an laporan yang sudah kemudian masuk di Bawaslu dan itu. Dan progresnya bisa diketahui oleh masyarakat itu? Bisa. Kita progres setiap laporan itu nanti bisa dilihat ada di papan pengumuman, status laporan itu apakah ditindaklanjuti ataupun tidak ditindaklanjuti, begitu. Kalau orang yang nggak datang ke kantor Bawaslu berarti bisa akses lewat di website. Kanalnya di website bisa. Nanti kanalnya ditulis di sini ya. Jadi supaya teman-teman itu harus harus yakin kalau laporannya lengkap pasti ditindaklanjuti, gitu loh. Hanya laporan yang tidak lengkap, formil dan materialnya yang tidak akan berlanjut, kan begitu ya. Jadi tidak perlu khawatir dan berikan kepercayaan kepada teman-teman pengawas pemilu, mereka akan bekerja. Kita jangan underestimate dulu atau kita jangan dibawa perasaan baper bahwa ini Bawaslu nggak bakal tindak lanjuti. Enggak. Kalaupun tidak ditindaklanjuti gini kan, Bang, kami itu melekat ya, maksudnya ngomongin etik itu termasuk kinerja. Apalagi kalau ngomongin laporan, Abang laporan, contoh Bawaslu tidak menindaklanjuti, itu pasti kemudian itu sangat mudah bagi kami dilaporkan ke DKPP, kemudian jadi gitu ya. Ada juga resiko buat Bawaslu gitu ya. Itu kalau tidak melaksanakan tugasnya, itu justru malah Bawaslu yang bisa dilaporkan ke DKPP. Iya, DKPP. Jadi di tiap daerah itu ada namanya tim pemeriksa daerah ya. Ya, nanti yang laporannya ke DKPP langsung, tapi mungkin pemeriksaannya bisa di pemeriksa daerah. Oke. Jadi artinya teman-teman ya, ini sebetulnya sistemnya sudah cukup bagus, tinggal realisasi dari sistem ini. Memang ada beberapa kelemahan dan itu yang terus-menerus kita coba untuk mengingatkan para pihak yang terkait dan berwenang itu. Saya kira gitu teman-teman ya, nanti kita jeda dulu. Nanti kita di segmen selanjutnya ambil kata penutup dari Kang Ari tentang pengawasan khususnya yang dilakukan oleh Kang Ari dan kawan-kawan di Kabupaten Serang. Kita bertemu pada segmen selanjutnya. Jumpa lagi teman-teman semua, kita sekarang di segmen terakhir dari mode kita pada hari ini, ngobrolin demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan pengawasan di lingkungan kerjanya Bawaslu Kabupaten Serang. Nah, Kang, sebagai katakanlah kata akhir nih, ya diskusi tidak boleh berakhir, tapi kan untuk yang kita bicarakan pada saat ini mungkin dalam pandangan Kang Ari, kerja Bawaslu Kabupaten Serang sudah sampai di mana? Kan begitu. Kemudian ke depan challenge-nya apa, tantangannya apa, dan apa yang dibutuhkan dari masyarakat terhadap Bawaslu. Artinya kan
saya punya keyakinan lah semua teman-teman komisioner itu kan pengen membuat prestasi dalam aktivitas dan pekerjaannya. Bahkan mungkin juga teman-teman Bawaslu Kabupaten Serang juga pengen punya legacy di dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya di periode ini. Katakanlah gitu. Nah, tentu kan nggak bisa kerja sendiri dong. Apa yang diperlukan dari teman-teman yang ada di EDS? Silakan. Ya, terima kasih Bang. Ya, apa namanya? Saya perlu sampaikan bahwa pengawas pemilu memang mendapatkan tantangan yang cukup besar begitu ya pada saat penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan hari ini. Karena apa namanya? Ini berkaitan dengan trust publik. Ya, penyelenggara pemilu kan begitu ya, berkaitan dengan trust publik itu. Bawaslu yang diberikan kewenangan untuk mengkaji, menerima, memeriksa laporan gitu ya, apakah kemudian sejauh mana. Nah, cuman memang tantangannya adalah tadi itu secara terbuka mungkin akses penyelenggaraan tahapan terutama pengawasan pemilu di Bawaslu ya masih jadi tantangan gitu ya. Artinya mengkomunikasikan kepada publik kerja-kerja apa yang sedang, yang sudah dilakukan gitu ya, atau yang akan dilakukan oleh pengawas pemilu. Itu jadi tantangan kita. Selain tadi bahwa tapi websitenya aktif kan sebetulnya. Websitenya aktif gitu ya. Walaupun kemarin di pemilu Pilkada 2020 ya, website dan seluruh medsos Bawaslu Kabupaten Serang itu kena hack. Gitu ya. Infrastruktur digitalnya habis, nggak bisa balik itu waktu pilkada ya. Sempat kayak begitu ya? Sampai dengan di awal pemilu 2024. Itu cyber attack? Iya Bang. Jadi akun berubah gitu ya. Ngeri ya. Bawaslu Kabupaten Serang dulu pernah ada cyber attack yang mungkin serangan cyber ya, serangan digital. Walaupun mungkin diidentifikasi bukan tujuannya untuk menggagalkan penyelenggaraan pemilihan ataupun pemilu ya sebetulnya. Ini karena melihat potensi, waktu itu kayak saya lihat potensi medsos dan websitenya Bawaslu Kabupaten Serang di 8 kabupaten kota termasuk yang menarik. Ya. Jadi kalau bicara follower Instagram dan yang lainnya, YouTube dan yang lainnya, itu kan sudah 1000-an gitu ya, udah tinggi. Dan ketika jadi di hack kemudian ganti akun yang lain, itu jadi dimulai dari nol lagi. Memang akun yang lama itu akhirnya kayak semacam akun jualan gitu. Gitu. Jadi tadi itu satu kelemahan kita untuk cyber security di level Bawaslu Kabupaten Serang sendiri memang masih minim gitu ya. Walaupun ya tidak banyak data di situ gitu ya. Tetapi paling tidak jadi problem tadi untuk mengkomunikasikan ke publik dan yang lainnya. Mungkin jangkauan dulu website ataupun medsos kita bisa lebih luas. Sekarang kita harus mulai dari awal. Walaupun kemarin kita sudah coba memperbaiki semuanya begitu. Itu yang jadi problem tantangan lah gitu ya. Mungkin tidak hanya di pengawas pemilu, kita tahu semuanya mungkin ada tantangan demikian. Dan tentunya juga yang kemudian ini menjadi PR bagi pengawas pemilu gitu ya. Setiap penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah, kalau ukuran KPU itu sukses penyelenggaraan itu kan dilihat dari berapa banyak partisipasi publiknya untuk memilih ya, sekian persen dan yang lainnya. Kalau pengawas pemilu kan bukan di situ harusnya. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya harusnya, kalau saya mungkin ya, ini personal saya, diukur dari seberapa partisipasi masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan. Pengawasan itu dilihat dari apa? Ukurannya ya ada berapa jumlah laporan dari masyarakat, dari masyarakat gitu ya. Betul. Nah hari ini kan setiap pemilihan yang menyampaikan laporan ya betul masyarakat, tetapi itu punya latar belakang masing-masing, bukan masyarakat pada umumnya ya. Biasanya kan tim dan yang lainnya gitu yang melakukan saling lapor dan yang lainnya. Itu belum. Dan kami memang juga belum kalau risetnya gitu. Ini ada apa sih sebetulnya? Kendala masyarakat yang kemudian tidak berpartisipasi atau masih minim partisipasi publik untuk menyampaikan laporan kepada Bawaslu ini
Karena apa? Ini kan belum kegambar. Tim kerjanya Bawaslu Kabupaten Serang kan terbatas ya. Iya. Cuman cuma 5 orang komisioner Di di kabupaten kabupaten, kemudian di kecamatan itu 3. berapa? 3, dan di desa 1. 1. Jadi satu kabupaten Serang itu berapa desa tuh? Kabupaten Serang 29 desa. 29 desa ditambah 3 kali berapa kecamatan? Oh, kalau Kabupaten Serang 326 desa, 326 tetapi desa, 29 kecamatan. 29 kecamatan kali 3 kan itu. Tambah Bawaslu yang cuma 5 orang. Dengan jumlah pemilih sejumlah 1 juta lebih lah ya. 1,2. Ya. Nah, artinya memang sangat terbatas ya energi melakukan pengawasannya ya. Ya sangat terbatas, Bang. Kalau kita lihat pengawas desa yang 1 saja ya di masing-masing desa, sementara desa di Kabupaten Serang itu ya luas-luas, Bang. Betul. Gitu. Betul. Ya matanya nggak cukup untuk melakukan pengawasan, gitu ya. Betul. Ya, itu penting betul ya teman-teman ya. 1 orang 1 desa untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah rasanya tidak mungkin. Iya, mengejar contoh ketika ada informasi awal gini ya. Ya. Ada informasi awal masuk, 1 orang nih harus ngejar ke wilayahnya saja, itu kan butuh effort gitu ya. Tetapi bukan kemudian tidak mungkin, ya memang itu bukan halangan, tapi kalau kalau mau kita ukur akhirnya volume jadi sangat terbatas. Ya, volume sangat terbatas gitu. Makanya bagi publik ya pengawas pemilu ya sangat butuh publik gitu. Iya. Publik untuk sama-sama menjaga proses pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan gitu ya, yang kemudian tadi ranahnya pengawas pemilu yang dianggap tadi kalau bicara ada dugaan pelanggaran ya publik harus berani menyampaikan gitu. Menyampaikan kepada pengawas pemilu untuk kemudian nanti ditindaklanjuti. Kalaupun tidak ditindaklanjuti oleh pengawas pemilu atau merasa tidak ditindaklanjuti oleh pengawas pemilu, publik bisa menyampaikan kepada tadi itu DKPP di Bawaslu tingkat kabupaten, kota, provinsi sampai ke atas kan bisa disampaikan ke DKPP. Kalau di tingkat pengawas ad hoc kecamatan ke bawah itu bisa laporkan ke kami. Kalau ada hal-hal yang kemudian dirasa tadi tidak berkinerja atau yang kemudian itu masuk ke wilayah etik ya bisa ditindaklanjuti oleh kami dan DKPP begitu. Oke, menarik Kang Ari. Terima kasih. Ini saya kira diskusi yang sangat bukan diskusi lah ya, ngobrol ya. Ngobrolannya sangat penting buat kita semua. Saya meyakini betul bahwa pemilu yang baik itu dihasilkan dari proses yang terselenggara dengan baik. Kalau tagline-nya EDS itu kan good election as good democracy. Saya kira demikian teman-teman semua, kita berjumpa dalam ngode berikutnya. Habis ngode pasti berisi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. Terima kasih, kan?